Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai teori evolusi dari mitokondria dan kloroplas yang terdapat pada sel makhluk hidup eukariotik. Nah, dari teori evolusi mitokondria di sini ada beberapa hal yang dari beberapa teori yang muncul bahwa mitokondria dan kloroplas pada awal mulanya adalah makhluk hidup tersendiri yang masuk ke dalam golongan prokariotik. Nah, di sebelah kiri ada sebuah gambar, ini adalah sebuah sel, di mana sel ini adalah sel dari eukariotik, yaitu sel eukariotik nenek moyangnya pada awal-awal adanya sel eukariotik. Nah, pada awal-awal ini ada sebuah sel lain, yaitu sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini dia non-fotosintesis. Non-fotosintesis, kemudian dia juga membutuhkan oksigen. Nah, di sini terjadi suatu endosimbiosis namanya, terjadi suatu endosimbiosis. Di mana sel prokariotik ini, yang bagian ini dia masuk ke dalam sel eukariotik. Sehingga di sini sel eukariotik pada nenek moyangnya ini kemudian berubah menjadi sel eukariotik yang tidak memiliki fotosintesis. Nah, kemudian dari sel eukariotik ini yang non fotosintesis, kemudian masuk lagi di sini ada sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini dia mampu melakukan fotosintesis. Sehingga sel prokariotik ini nanti akan berendosimbiosis menjadi bagian dari sel eukariotik yang berubah menjadi sel eukariotik dengan tipe fotosintesis. Nah, ini adalah awal mula bagaimana terdapat mitokondria maupun kloroplas di dalam sel eukariotik, maupun dua-duanya masuk ke dalam sel eukariotik yang dinamakan jenis eukariotik yang mampu melakukan fotosintesis. Nah, contohnya apa? Contoh dari organisme yang termasuk eukariotik tapi dia mampu melakukan fotosintesis adalah euglena. Euglena itu dia termasuk ke dalam protista, mirip hewan, tetapi dia juga memiliki kloroplas. Jadi di dalam tubuhnya ada mitokondria maupun terdapat kloroplas. Contohnya adalah euglena ini. Nah, kalau pada manusia maupun hewan, secara umum dia hanya memiliki mitokondria saja, tetapi tidak memiliki kloroplas. Pada tumbuhan juga demikian. Di mana pada sel tumbuhan dia memiliki mitokondria sekaligus memiliki kloroplas. Nah, dari teori ini, kenapa pada ada teori muncul bahwa kloroplas maupun mitokondria adalah organisme prokariotik? Ini didasarkan pada yang pertama, bahwa baik mitokondria maupun kloroplas dia memiliki dua membran, di mana dia terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, pada organela lain yang ada di dalam sel itu ternyata baik misalnya adalah retikulum endoplasma, lisosom,
kemudian ada ribosom. Semuanya ini adalah memiliki satu buah membran. Sedangkan pada mitokondria dan kloroplas, dia memiliki dua buah membran yang ini cocok pada kondisi bahwa sel termasuk ke dalam sel prokariotik. Yang kedua, baik mitokondria maupun kloroplas di dalamnya itu terdapat DNA, kemudian ada ribosomnya. Ini tidak dijumpai, jadi dia ini tidak dijumpai pada organela lain. Hanya pada mitokondria dan kloroplas yang memiliki DNA maupun ribosom. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada ketiga ini, karena dia memiliki DNA dan ribosom, maka mitokondria ini mampu berdiri sendiri. Nah, mampu menopang kehidupan diri sendiri. Jadi ada tiga alasan kenapa muncul teori evolusi bahwa mitokondria dan kloroplas ini pada mulanya adalah termasuk organisme sel prokariotik. Nah, jadi itu adalah awal mula bagaimana evolusi dari mitokondria dan kloroplas yang masuk ke dalam organisme sel eukariotik. Demikian penjelasan mengenai teori evolusi mitokondria dan kloroplas yang nanti akan bergabung dengan sel dari eukariotik. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.